kelas A01 dengan NIM 191012720012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Media ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja. Nama medianya yaitu Taman Kupu-Kupu, di mana pada media ini yang diajarkan yaitu mengenai metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Sasarannya sendiri yaitu adalah anak dengan hambatan spektrum autis. Mengapa saya memilih media ini? Dilihat dari hambatan anak autis sendiri, yaitu anak memiliki masalah pada perhatian atau konsentrasi selama pembelajaran serta masalah dalam perilakunya. Oleh karena itu, diupayakan oleh guru untuk membuat media yang menarik, penuh warna serta kreatif agar anak autis tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi pembuatan media, yaitu bertujuan untuk menarik perhatian anak autis dan memudahkan anak dalam mempelajari tentang pembelajaran IPA, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media ini dalam pembelajaran IPA. Jadi media ini yaitu untuk menjelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Di sini pertama-tama kita akan menjelaskan kepada anak proses perubahan menjadi kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama diawali dengan telur, bisa kita lihat di sini. Lalu yang kedua ada ulat atau larva, yang ketiga ada kepompong, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Untuk mengetahui penjelasan dari setiap komponen atau setiap proses pada metamorfosis kupu-kupu, kita bisa melihat dari angka yang tertera di setiap prosesnya. Yang pertama yaitu ada telur dengan nomor 1. Kita bisa menunjukkan kepada anak sisi kanan dan sisi kiri dari media ini. Jika anak ingin mengetahui penjelasan mengenai telur, maka kita bisa mengambil dari sisi kirinya dengan nomor 1, mengambil stick yang tersedia di sini. Di mana pada nomor 1 ini ada penjelasan mengenai proses yang pertama yaitu telur, di mana pada telur ini yaitu tahap paling awal dalam proses pembentukan kupu-kupu atau perubahan kupu-kupu. Lalu yang kedua, kita bisa menjelaskan proses atau tahapan kupu-kupu yaitu ulat atau larva. Jadi kita di sini bisa meminta anak mengambilkan materi atau proses kedua dalam metamorfosis kupu-kupu. Jadi kita bisa melihat di nomor 2 di sini ada penjelasan mengenai ulat atau larva. Kemudian kita menuju ke proses yang ketiga atau kepompong. Anak bisa mengambil dari sisi kanan media pada nomor 3, yaitu penjelasan mengenai proses yang ketiga kepompong. Lalu yang terakhir, anak
bisa melihat penjelasan yang keempat. Proses yang terakhir yaitu proses pembentukan kupu-kupu setelah melalui proses kepompong tadi. Anak bisa mengambil penjelasan atau membaca penjelasan dari stick yang bernomor 4 di kanan media ini. Terkait dengan prinsip pembelajaran anak autis sendiri, yang pertama yaitu ada prinsip terstruktur, di mana pada prinsip ini guru hendaknya memberikan bahan ajar dari yang lebih mudah lalu bertahap. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam penggunaan media ini, yang pertama yaitu kita menjelaskan atau menunjukkan kepada anak dulu proses yang pertama yaitu telur, dan menjelaskan bagaimana sih bentuk telur itu dalam proses metamorfosis kupu-kupu. Setelah anak memahami dan mengerti bagaimana proses telur itu dan bagaimana bentuknya, kita bisa menjelaskan melalui materi yang telah tersaji pada media ini yaitu pada nomor 1. Lalu bertahap pada proses kedua, kita menunjukkan dulu bentuk dari ulat atau larva. Setelah anak paham, kita bisa menunjukkan materinya dan menjelaskan melalui stick yang ada di nomor 2. Setelah itu ada prinsip terpola dan terprogram. Dalam prinsip ini yaitu hendaknya dalam pembelajaran rutinitas, terprogram, serta terstruktur agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada prinsip kontinu dan konsisten, di mana pada prinsip tersebut harus berkesinambungan antara prinsip pembelajaran tidak hanya di sekolah, tetapi juga bisa diajarkan di rumah maupun di lingkungan sekitar dengan cara yang berbeda. Pada media pembelajaran yang saya buat ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran. Kelebihannya dalam penggunaan media ini yaitu kita akan lebih mudah menjelaskan metamorfosis kupu-kupu serta memberikan contoh langsung terkait dengan proses metamorfosis kupu-kupu, dan juga di sini memberikan penjelasan singkat yang mudah dipahami oleh setiap anak dalam memahami metamorfosis kupu-kupu. Kekurangannya dalam media ini yaitu contohnya saja pada ranting. Ini rantingnya mudah patah apabila anak tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Dan ini media yang dibuat yaitu kebanyakan berupa kertas, di mana dalam media ini tentunya akan sangat rentan dan mudah sobek. Tapi kembali lagi kepada cara penggunaan dan perawatan media ini. Tentu saja banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam pembuatan media pembelajaran ini, yaitu kita bisa mengetahui bagaimana sih masalah pembelajaran yang dialami oleh setiap anak berkebutuhan khusus, karena mereka memiliki hambatan atau kendala masing-masing. Dan juga saran saya kepada teman-teman semua, dalam pembuatan media ini kita harus mengetahui dulu apa saja hambatan yang dialami oleh anak, dan sebisa mungkin kita membuat media yang mudah dipahami, mudah dicerna oleh anak apa yang kita sampaikan, serta tercapainya tujuan atau prinsip pembelajaran bagi anak tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari media yang telah saya buat. Kritik dan saran tentunya sangat diperlukan dari teman-teman sekalian terhadap media pembelajaran yang sudah saya buat ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.